Melayu yang sangat islami menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi kaum muslim. Kota yang dikenal akan ragam kebudayaan ini menjadikan kebudayaan di kota ini sangat menarik untuk dipelajari. Namun ada salah satu kebudayaan di Palembang yang saat ini tidak begitu dikenal oleh sebagian besar masyarakat Palembang, yaitu tradisi ngobeng. Bagaimana tidak, di tengah pesannya arus globalisasi menjadikan ngobeng kian luntur dimakan massa. Sebuah tradisi warisan nenek moyang yang memiliki nilai filosofis yang tinggi kini terhempas oleh akulturasi budaya datangan. Sehingga banyak dari masyarakat Palembang, khususnya di kalangan anak muda, masih merasa asing dengan tradisi ini. Ngobeng atau ngidang adalah salah satu tradisi kental masyarakat Palembang dalam menjalani kebersamaan. Tradisi ini biasa dilakukan pada saat ada acara sedekahan, pernikahan, dan lain sebagainya. Ngobeng sendiri dilakukan dengan cara bersusun berdiri secara saf dengan mengoper makanan atau hidangan ke tempat makanan acara sedekahan. Tujuannya agar makanan cepat sampai ke tempat yang disediakan dan beban orang yang mengangkat makanan akan lebih ringan. Akan tetapi ngobeng hanya bisa ditemui di tempat sedekahan yang tamunya makan secara hidangan. Sayangnya, saat ini tradisi ngobeng sudah sedikit sekali digunakan, sehingga lama-kelamaan adat ini akan hilang, karena masyarakat Palembang sendiri lebih cenderung menggunakan prasmanan. Berdasarkan susunannya, konsep ngobeng atau ngidang terbagi menjadi dua jenis. Pertama ialah ngobeng biasa. Jenis ngobeng yang satu ini biasanya dilakukan pada saat sedekahan, di mana di dalamnya ada lauk pauk yang terdiri dari sayur, sambal, dan buah-buahan, dan di posisi tengah dari obengan ini adalah dulang yang terbuat dari kayu yang berisi nasi, baik itu nasi putih ataupun nasi minyak. Kedua, ngobeng panjang. Ngobeng yang satu ini biasanya dipakai untuk acara perayaan pernikahan dan beberapa acara lainnya, di mana yang duduk di sana lebih dari 8 orang dan di tengahnya ada perlengkapan seperti kemplang tunjung dan beberapa jenis makanan lainnya yang sering disebut dengan botekan. Dan di tengah-tengahnya juga berdiri beberapa orang gadis yang biasanya 3 atau 4 orang yang bertugas untuk melayani para tamu undangan. Memang dalam tradisi ini ada kesan repot karena diperlukan banyak ngobeng dan peralatan makan. Namun jika ditelisik lebih dalam, maka disinilah letaknya membangun budaya gotong royong dan kebersamaan di kalangan umat. Pada masa silam, dipastikan anak-anak muda, terutama laki-laki dan kalangan orang tua di sekitar acara kenduri akan sigap membantu tuan rumah untuk melayani tamu. Mereka berdiri secara estafet mengoper piring-piring kecil makanan yang berisi lauk pauk. Belum lagi ada yang sigap membantu mencucikan tangan dan memberikan gelas berisikan air minum. Saat bersantap bersama dalam hidangan ini, sudah barang tentu akan muncul suasana akrab karena anggota keluarga yang jarang berjumpa akan bertegur sapa melepaskan rindu. Tata cara bersantap secara Islami tentunya akan benar-benar terasa dalam tradisi ini. Banyak sekali pelajaran berharga dari tradisi ngidang atau ngobeng ini, salah satunya menumbuhkan keakraban dan rasa persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan menerapkan tradisi ini sama saja dengan menjaga persatuan bangsa Indonesia.